Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setio Wibowo. Sudah agak lama ya saya nggak ngevlog di mobil saya ini ya teman-teman. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini oke lah ya kita ngevlog lagi nih ya teman-teman. Karena ada satu topik yang menurut saya sangat menarik ya. Sangat menarik, sangat sensitif juga. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Ini adalah jadi begini. Tadi ya teman-teman, tadi di grup Telegram saya itu ada sebuah diskusi ya, sebuah pertanyaan gitu ya teman-teman, tentang broker yang memberikan sinyal trading ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ada seorang member yang sangat kritis sekali, which is sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita sebagai trader itu kita memang harus kritis ya teman-teman. Kita memang wajib menanyakan apa-apa saja yang perlu kita tanyakan, termasuk soal broker ini ya teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Agar supaya kita nggak tersesat ya teman-teman. Seperti itu, agar supaya kita tidak mudah kena tipu ya. Nah, jadi si member ini ya teman-teman, dia itu mempertanyakan, saya tidak ngomong mencurigai atau saya tidak ngomong yang dalam hal yang negatif ya teman-teman, tapi bahasa saya itu adalah kritis ya. Jadi ini adalah hal yang baik ya. Jadi begini, si member itu dia kalau kamu itu broker ya, broker bagus, broker besar ya, broker yang bisa dipercaya gitu ya, kenapa kok lu kasih sinyal? Ya teman-teman, kenapa kok lu kasih sinyal trading? Ya, karena itu secara tidak langsung dia juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya broker-broker yang terpercaya itu sebenarnya nggak kasih sinyal trading ya. Kenapa? Alasannya adalah karena memang ada potensi konflik kepentingan di situ. Ya teman-teman, itu adalah alasan yang umum ya, alasan yang logis yang memang patut kita pertanyakan ya, seperti itu. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau kita teliti lagi ya, kalau kita teliti lagi pertanyaan yang kritis tadi itu dari teman kita itu sebenarnya dia kan curiga nih, bukan curiga ya, artinya dia ingin berpikir kritis ya. Dia sebenarnya ingin menanyakan bahwa apakah nih kalau misalkan sebuah broker itu dia memberikan sinyal, jangan-jangan nanti bikin trader itu loss. Jangan-jangan nanti dia bikin sinyal yang salah, ya kan? Dia tahu arahnya bullish, dia kasih sinyal sell, atau sebaliknya arahnya bearish malah dia kasih sinyal buy. Takutnya kan begitu ya teman-teman. Dan sekali lagi itu adalah pemikiran kritis yang bisa diterima ya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah benar kekhawatiran itu ya, apakah masuk akal atau tidak ya. Jadi begini teman-teman, kalau saya melihat jika ada sebuah kekhawatiran bahwa ketika broker itu dia memberikan sinyal, maka takutnya memberikan sinyal yang ngawur, sinyal yang salah, supaya apa? Supaya of course tradernya loss, brokernya untung, kan begitu ya teman-teman. Akan tetapi begini, sebenarnya kalau kita pikirkan baik-baik ya teman-teman, itu sebenarnya hal yang tidak mungkin. Kenapa saya katakan itu adalah hal yang tidak mungkin? Karena kalau ada broker ya misalkan tahu nih harganya akan naik lalu dia kasih sinyal sell, sebenarnya ya broker itu lebih hebat daripada lebih hebat dari Warren Buffett ya teman-teman ya. Lebih hebat daripada semua legenda-legenda trader, semua investor-investor legendaris. Dan kalau dia bisa begitu, ya ngapain dia bikin broker? Ya mending dia bikin hedge fund aja ya teman-teman. Dia kan tahu arahnya mau kemana ya. Jadi kalau menurut saya seperti ini teman-teman, karena broker itu ketika dia memberi sinyal, of course dia nggak akan tahu market itu larinya mau kemana ya. Jadi dia tidak bisa dikatakan bahwa dia memberikan sinyal agar supaya tradernya itu loss. Karena si broker ini ketika memberikan sinyal, dia juga nggak tahu apakah sinyalnya ini akan loss atau akan profit.
seperti semua trader lainnya ya teman-teman, seperti semua orang lainnya, itu nggak ada yang tahu apakah sinyal yang dia sinyal atau analisa ya teman-teman, karena kan banyak broker itu kan juga punya analisa ya, apakah sinyal dan analisanya itu akan benar atau tidak kan of course mereka nggak tahu ya teman-teman. Jadi nggak masuk akal kalau misalkan kita khawatir, wah ini jangan-jangan dia kasih sinyal gini istilahnya tuh untuk merampok begitu ya, untuk merampok trader ya. Jadi menurut saya begitu ya teman-teman. Jadi tidak mungkin, mustahil broker itu bisa melakukan hal itu. Kenapa? Broker pun nggak tahu arah market itu mau kemana ya teman-teman, seperti itu. Nah lalu kemudian kalau broker tidak bisa melakukan hal itu, artinya dia tidak bisa secara sengaja membuat trader itu loss dengan memberikan sinyal karena dia sendiri nggak tahu arah market kemana. Lalu kita akan berpikir, lalu apa untungnya dong broker itu dia memberikan layanan sinyal ya teman-teman. Nah broker itu dia memberikan layanan sinyal itu sebenarnya hanya satu bagian saja dari seluruh layanan dari broker tersebut ya teman-teman, yaitu untuk memberikan servis ya. Ada sinyal, ada edukasi, ada juga analisa ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya jelas untuk menarik calon customer ya teman-teman, seperti itu. Gampangan ngomong nih, iya kan, gampangan ngomong untuk omset ya teman-teman, karena ketika ada sinyal muncul, trader itu kan dia akan terangsang atau terpancing untuk melakukan trading, bener nggak? Iya kan? Ketika trader terpancing melakukan trading, artinya apa? Omsetnya tambah naik ya teman-teman, omsetnya tambah naik. Kenapa? Karena broker itu dia dapat uangnya itu dari banyak hal ya teman-teman, dari spread, dari komisi, dari swap ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau semakin banyak omset, semakin banyak trader itu yang aktif trading, maka broker ini otomatis penghasilannya bertambah ya teman-teman. Itu adalah alasan kenapa broker itu aktif memberi sinyal ya. Dan ini terjadi pada broker-broker yang besar-besar juga ya teman-teman. Kalau kita melihat broker-broker yang besar itu memang dia juga punya layanan sinyal ya. Bahkan ada juga broker yang tidak sekedar memberikan layanan sinyal, tapi ada juga manage account. Atau ada juga broker-broker yang tidak secara langsung memberikan sinyal ya teman-teman, tapi dia pakai jasa pihak ketiga misalkan ya. Misalkan copy trade ya, itu mereka juga bisa lakukan ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi tujuannya adalah untuk agar omsetnya ini naik. Dan itu adalah alasan yang menurut saya sih wajar-wajar saja ya teman-teman. Di broker-broker saham juga memberikan rekomendasi ya kan, mereka punya analisa lebih baik rekomendasi beli saham ini atau saham itu ya. Atau kalau misalkan di forex ya sama aja ya teman-teman, sinyal sell EUR USD atau sell apa atau buy apa ya, itu sebenarnya sama saja, tujuannya itu untuk mendapat omset. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke pertanyaan bahwa apakah broker-broker yang memberikan sinyal itu adalah termasuk broker-broker yang nakal, broker-broker yang harus kita waspadai ya teman-teman, karena dia adalah broker-broker yang mencoba untuk merampok uang kita ya. Saya kira itu kita perlu pikirkan lagi ya teman-teman, karena logikanya tuh nggak nyambung ya teman-teman, logikanya nggak nyambung, karena sekali lagi broker pun nggak tahu arah market itu mau kemana ya. Jadi kalau dia berusaha secara sengaja begitu ya untuk memberikan sinyal yang salah, itu nggak mungkin ya teman-teman. Yang dia ingin coba untuk lakukan adalah supaya trader itu aktif trading gitu ya, trading terus begitu ya teman-teman, agar supaya apa? Omsetnya naik ya, komisinya bertambah, of course kantongnya broker menjadi lebih tebal gitu ya. Itu adalah pendapatannya ya teman-teman. Dan kita nggak perlu nyalain broker ya, broker itu harus makan ya teman-teman, broker itu harus makan ya. Kita trader itu kan tinggal enak aja, kita tinggal modal, punya modal, nggak perlu pasang infrastruktur, bayar ini bayar itu dan lain sebagainya, cuman modal handphone aja bisa ya teman-teman. Istilahnya modal dengkul. Tapi broker kan punya biaya, iya kan, dia ada infrastruktur, ada biaya izin, ada biaya operasional dan lain-lain. Lah kalau mereka nggak dapat duit dari omset ya teman-teman, ya bakalan tutup karena nggak ada penghasilan ya teman-teman. Jadi saya kira itu itu adalah sesuatu yang kita perlu pahami ya. Jadi jangan juga kita merasa
merasa terlalu suuzon begitu ya sama broker yang dia memberikan sinyal trading ya teman-teman, atau analisa dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebagai trader, saya ingatkan, kita wajib mengedukasi diri kita sendiri. Ya teman-teman, kalau ada broker yang memberikan layanan sinyal, ya kita tinggal cross check aja dengan analisa kita sendiri. Ya teman-teman, cocok nggak dengan analisa kita sendiri? Kalau cocok ya silakan ambil sinyalnya. Kalau nggak cocok ya diabaikan saja. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya teman-teman. Berbeda itu nggak apa-apa, akan tetapi silakan berbeda pendapat dengan memberikan argumen yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.